Oke, kita akan mulai kuliah hari ini untuk eh, untuk pertemuan ke-10. Kita akan mulai kuliah dan mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, baik. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Kabar Oke, baik, Pak. sip, mantap. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Sudah 2 minggu ya, kurang lebih kita tidak bertemu dalam perkuliahan S3 bentuk 2 ini, tapi minimal aktivitas perkuliahannya kalian masih terus pantau. Untuk hari ini kita mulai dengan perkuliahan lanjutan. Saya coba sampaikan dulu perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan mulai kuliah, materinya terkait tentang tugas atau evaluasi tugas ya, tugas yang sudah pernah kalian kumpul, apa-apa yang perlu saya lengkapi nanti untuk kalian tambahkan, dan nanti akan ada penjelasan tugas baru lagi. Tugas baru lagi tidak ada beda jauh dengan tugas yang kemarin, tapi sudah ada pilihan-pilihannya yang nanti saya akan jelaskan. Kalian masih meniru, kalian masih mencoba untuk mencari tahu. Nanti saya akan menjelaskan tugas yang berikut. Tapi yang paling pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah kalian kumpul terkait dengan nama tugasnya apa? Franciscus Jemali. Tugas yang kemarin kumpul, tugasnya Apa, Pak? nama tugas yang kemarin dikumpul. Tugas bangunan. Mimesis bentuk ya, mimesis bentuk. Bentuk, Pak. Ya, mimesis bentuk. Oke. Sorry. Suara saya bisa dengar jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, saya coba share screen tentang materi. Jadi yang paling pertama, kita sudah ada di pertemuan ke berapa nih? 10, 8 pertemuan sampai ke UTS dan 2 pertemuan setelahnya. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan memesis bentuk, kalian sudah kumpul, hari ini kita akan evaluasi sedikit untuk kalian lengkapi dan tambahkan. Jadi hari ini kalian hanya tinggal lengkapi dan tambahkan, bukan membuat ulang ya. Bukan membuat ulang tugas. Oke. Ini pertemuan kita. Setelah itu nanti sebentar saya akan jelaskan tentang bentuk futuristik. Kalian kerjakan. Jadi kita masih ada 2 lagi tugas. Setelah itu di akhir perkuliahan nanti masih ada evaluasi dan terakhir itu kita UAS. Oke. Saya akan mencoba membuka tugas-tugas yang sudah pernah kalian kumpulkan. Tugas-tugas yang sudah pernah kalian kumpulkan terkait dengan tugas mimesis bangunan ya. Saya sudah melihat banyak sekali kalian mengerjakan tugas-tugas itu, sudah menyesuaikan dengan apa yang kalian tahu. Jadi kemarin di pertemuan yang ke-9, itu kalian sudah mengumpulkan. Dan dari semua peserta berjumlah 49 itu, ternyata yang mengumpulkannya baru 37. Yang baru mengumpulkannya baru 37 peserta. Jadi saya berharap ketika ada pengumpulan tugas lagi, kalian bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa semua kumpul, tidak ada yang tidak kumpul. 49 kurang 37 berarti ada 12 peserta yang tidak kumpul. Oke, ini
pengumpulan tugasnya. Terus yang tidak kumpul ya warna-warna merah seperti ini. Terus ini juga yang tidak kumpul. Tidak kumpul juga. Yang hijau-hijau itu yang kumpul, yang kumpulkan tepat waktu. Oke, ternyata ada 1 orang yang terlambat. Tapi dari 37 orang itu hanya 1 orang yang terlambat. Jadi 1 yang terlambat ini sudah lebih sedikit dibanding dengan penugasan-penugasan sebelumnya. Itu banyak yang terlambat. Oke, saya coba buka satu persatu. Di sini ada 10 tugas yang saya coba buka untuk menjadi keterwakilan dari semuanya untuk kita evaluasi. Jadi dari semua tugas itu, ketika kalian diberikan penugasan untuk mengumpulkan, waktu saya menjelaskan lewat WA group, itu ternyata ada beberapa yang mengerjakan secara baik, menjelaskan proses, membuat dokumentasi, terus menghasilkan maketnya, tetapi ada yang hanya mengumpulkan foto maketnya saja. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu dievaluasi supaya nanti tinggal kalian lengkapi. Jadi setelah kita evaluasi ini, kalian lengkapi apa yang menurut kalian kurang sesuai dengan kelengkapan yang nanti saya perlu tambahkan untuk saudara-saudara lengkapi. Jadi tugas itu baiknya harus ada gambarnya dulu. Ini namanya kan kita mimesis kan. Mimesis itu kita meniru bangunan yang sudah ada di dunia. Mungkin bangunan terkenal yang sudah ada di dunia kalau penugasan yang saya kasih. Nah, kalian meniru bangunannya berarti harus ada foto bangunannya dulu. Setelah itu apa prinsip arsitektur, prinsip perencanaan yang digunakan oleh bangunan itu. Setelah itu baru foto-foto maketnya atau foto-foto kalian sementara mengerjakan maketnya. Begitu ya. Untuk maketnya saya tidak terlalu komentar karena ini tugas meniru saja. Jadi yang paling penting adalah foto maketnya, foto bangunannya yang kalian browsing di internet itu. Setelah itu apa prinsip perencanaan yang digunakan? Kalian tulis. Oh, penerapannya di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oh, ini irama, oh ini kesatuan, ini keseimbangan dan sebagainya. Jadi kalian lingkar, kalian anak panah, kalian tulis. Atau kalian bisa menjelaskan sedikit tentang prosesnya, kalian jelaskan dalam bentuk sketsa-sketsa. Baru hasil maketnya seperti ini dan ditunjang dengan dokumentasi kalian sementara kerja. Contoh seperti ini. Kalian sementara kerja ini di bagian terakhir. Yang kedua juga seperti itu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang hanya mengumpulkan maketnya saja, tapi tidak mengumpulkan ada foto. Jadi saya perlu tahu, ini bangunan apa? Oh, fotonya ada di sini. Oh, ini namanya bangunan, ada namanya. Kalau ada lokasinya di mana lokasinya. Kalau ada arsiteknya siapa arsiteknya, mungkin kalian bisa cari. Kalau tidak ada arsiteknya tidak apa-apa, tapi minimal nama bangunannya itu kita bisa tahu. Kalau ada nama arsiteknya lebih baik lagi. Jadi foto maket dan dokumentasi, ada foto bangunan, ada prinsip perencanaan apa yang digunakan itu dibuat dalam sketsa. Yang berikut juga seperti ini. Ini masih dalam proses. Filenya terbuka. Nah, yang lainnya ada satu proses seperti ini. Ini mungkin tampak ke atas ya. Jadi ketika saya buka, saya langsung lihat gambar seperti ini, kan saya bingung ini bangunan apa. Tapi ketika saya pertama lihat foto bangunan yang kalian browsing dari internet, setelah itu penjelasan prinsip perencanannya, baru foto maketnya, itu saya bisa, oh ternyata maket yang ditirunya seperti ini. Jangan sampai bangunannya bagus, tapi kalian buat maket jelek atau berbeda dengan yang aslinya, itu kan saya bisa kasih penilaian yang berbeda. Seperti ini. Jadi ini hanya baru ada maket, foto-foto maketnya, tidak ada foto bangunan aslinya. Terus ketika kalian buat maket jangan sampai terlalu besar. Ini kayak terlalu penuh. Mungkin kalian bisa buat lebih kecil lagi karena
ketika kita menyajikannya dalam media kertas A3 saja seperti ini, maka bentuknya jangan terlalu besar. Mungkin dia lebih kecil sampai ke jarak ini, bentangan atapnya mungkin hanya sampai di sini, tidak lebih atau sampai ke garis pinggir. Jadi kalian ketika membuat bangunan jangan sampai terlalu besar. Ini juga satu lagi seperti itu. Jadi kalian mengerjakan maket, saya lihat semua sudah baik. Bukan baik dalam artian 100 kebenarannya ya, tapi minimal kalian sudah paham. Oh, kalau bentuknya begini, seperti ini. Contoh ini punyanya Angela Tukan. Ini sudah ada foto. Jadi ketika yang pertama saya lihat foto, berarti saya sudah punya bayangan. Oh, ini Villa Savoy atau Savoy Human. Jadi saya punya pemahaman, oh seperti ini. Cuma nanti tinggal ditambahkan oleh siapa nih? Angela ini untuk bagaimana penerapan prinsip perencanaan yang ada pada bangunan ini. Jadi fotonya sudah ada, maketnya sudah ada, dokumentasi studionya sudah ada, tapi belum ada penjelasan tentang prinsip perencanaan apa yang digunakan dalam bangunan ini. Penjelasannya mungkin dengan lingkar. Oh, lingkar di sini, lingkar di sini, lingkar di sini. Jadi ada satu foto untuk menunjukkan bentuknya. Ada satu foto lagi yang kalian tambahkan untuk menjelaskan tentang konsep bentuknya sesuai dengan prinsip perencanaan. Oke, yang lain juga seperti ini. Silakan kalau memang mau bentuk Sydney Opera House begini, silakan saya. Tapi seperti itu juga ada gambar aslinya, hasil maketnya, penjelasannya saya tahu. Ini juga seperti yang tadi. Oh ya, ini ada satu mahasiswa yang salah kumpul nih. Semoga dia ada di sini. Ini namanya Pocemeus Kega. Ada Pocemeus Kega? Oh, ini ada sini. Pocemeus Kega. Ya, nanti dikumpulkan yang benar ya. Kalau seperti ini saya tahu bahwa ini tidak kumpul tugas. Tapi ini karena evaluasi. Iya. Karena evaluasi, jadi saya tetap mengevaluasi ya. Kalau memang ada, nanti silakan mengumpulkan sebentar, saya buka pengumpulannya. Terus ada satu, nah ini ada satu bangunan, punyanya si, siapa nih? Tadi saya lupa namanya nih. Adik cewek kalau tidak salah. Kalau memang ini bangunan yang menurut adik paling baik, oke lah untuk kali ini saya bisa terima. Tapi kalau bisa yang berikut memang benar-benar bangunan yang terkenal di dunia. Oh, ini adik siapa namanya nih? Siapa? Adik siapa ya namanya? Melanie Paga. Kalau di Belanda banyak sekali bangunan seperti ini. Jadi ini bukan bangunan yang terlalu menonjol ya, tapi karena sudah dikerjakan ya tinggal dijelaskan saja apa prinsip yang digunakan. Terus ada satu yang tidak berbagi file, mengumpulkan link tapi tidak berbagi file. Ini kalau tidak salah punyanya ketua tingkat. Ketua tingkat namanya siapa ya? Ini tadi Santos. Ya, Teresia dos Santos. Jadi nanti minta Teresia untuk mengaktifkan linknya untuk saya bisa akses. Terus yang terakhir, oh ya Teresia ada. Terus yang terakhir, ini ada Marcheselli. Marcheselli prosesnya juga baik. Di sini ada foto, tapi tidak ada penjelasan ini fotonya bangunan apa. Bangunan candika, bangunan apa, saya tidak tahu. Jadi perlu ada nama bangunannya, terus penjelasan prinsipnya, baru marketnya. Oke, proses dokumentasinya juga sangat lengkap. Step by step, tapi kurang di awal. Oke, 10 mahasiswa ini yang saya tunjukkan. Hanya sebagai sampel ya. Kalian ada sekian banyak. Ini kalau saya buka satu-satu, waktunya akan habis. Tapi minimal dengan 10 contoh ini, kalian bisa lihat apa kekurangan kalian, apa kelebihan kalian.
yang perlu dilengkapi, saya lihat semuanya sudah ada maket. Contoh kalau tadi yang saya salah kumpul itu bisa dikumpulkan yang file yang sebenarnya bagaimana. Terus kalian lengkapi apa yang kurang. Jadi yang paling pertama adalah foto bangunannya. Jadi yang paling pertama itu adalah foto bangunannya. Foto bangunan beserta dengan nama dan letaknya di mana. Foto bangunannya, setelah itu nama bangunan, dan kalau ada keterangan di letaknya di mana, desain oleh arsitek siapa, silakan. Setelah itu penjelasan tentang prinsip perencanaan dalam bangunan tersebut. Setelah sudah ada prinsip perencanaan dalam bangunan tersebut, baru foto-foto maketnya yang sudah kalian hasilkan dan proses kerja kalian. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian lihat di penjelasan tugas di e-learning. Penjelasan tugas di e-learning tentang apa-apa yang perlu dilengkapi. Jadi kalian hari ini hanya melengkapi apa yang kurang ya, tidak mengerjakan ulang. Kalau tahu tadi ada Pocemeus Kega yang salah mengumpulkan ya, saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas yang sebenarnya, tapi masuk ke kategori paling terlambat ya Pocemeus, karena ini biar jadi pelajaran untuk berikut, cek baik-baik filenya baru kirim. Terus ya ini penjelasannya. Coba saya besarkan dulu. Bisa terbaca kah? Ya, penjelasan tugas mimesis bangunan. Jadi kalian telah mengerjakan maket, terus kalian perlu menempatkan foto di awal gabungan tugas kalian. Setelah itu jelaskan prinsip perencanaan apa yang digunakan. Setelah itu baru maketnya, foto-foto maketnya, dan yang paling terakhir foto-foto bangunan yang kalian foto-foto kalian sementara membuat maket. Foto-foto kalian sementara membuat, ini ada salah ketik. Jadi ada foto bangunan, setelah itu penjelasan prinsip perencanannya apa, di mana bagian yang keseimbangan, di mana bagian yang kesatuan, di mana yang irama, nanti kalian lingkar-lingkar dan kalian sesuaikan dengan bentuk yang aslinya. Setelah itu foto maketnya, dan yang paling terakhir foto kalian sementara mengerjakan dokumentasi kalian. Itu kalian cek di tugas masing-masing. Jika hanya satu yang kurang, contoh di yang bagian penjelasan prinsip perencanaan yang kurang, hanya kalian kerjakan itu saja hari ini. Tapi jika kurang foto bangunannya dan penjelasan prinsipnya, kalian lengkapi. Taruh foto, taruh penjelasan prinsip perencanannya, baru yang lain. Jadi kalian kumpulkan lagi file yang sudah ada ditambah dengan apa-apa yang kurang, begitu ya. Juga supaya nanti file ini yang nanti saya jadikan file yang final. Kalau yang kemarin masih anggap itu yang asistensi, kalau yang kali ini sudah lengkap. Jadi urutannya ada foto bangunan, penjelasan prinsip, foto maket, dan yang paling terakhir itu foto dokumentasi kalian sementara kerja. Kalian kerjakan ini mulai dari setelah penjelasan ini, lengkapi dan dikumpulkan mulai jam 4 sore nanti. Kalau hanya membuat sketsa penjelasannya, saya pikir tidak terlalu sulit karena kalian sudah mengerjakan maketnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi berikut. Materi berikut penjelasannya juga tidak panjang ya, penjelasannya singkat saja. Silakan, ada pertanyaan? Teresia dan Marce, ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke. Evan Klakik.
tutup mulut jadi mulut jangan terlalu terbuka begitu. Tidak, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut di materi berikut. Materi berikut itu tentang penjelasan tugas. Kita di topik 10. Oke, jadi hari ini aktivitasnya apa saya harap kalian sudah paham ya. Sekarang kita masuk di topik 10. Jadi nanti kalian lihat di topik 10 ya. Sorry, saya masih mengedit. Minggu depan pengumpulan tugas yang akan saya jelaskan. Minggu depan tanggal berapa? Hari ini tanggal minggu depan tanggal 15 ya. Tanggal 15, Pak. Oke, 15 Juni. Dikumpulkan mulai 14 sampai 15 ya. Jadi saya kasih kesempatan waktu 2 hari untuk kalian kumpul. Jadi tugas hanya sederhana ini untuk yang berikut. Jadi tugas kita kali yang berikut itu tentang bangunan-bangunan futuristik. Bangunan-bangunan futuristik ya. Ini nanti kalian masih melakukan mimesis untuk tugas pertama. Setelah itu nanti dikumpulkan dan tugas yang berikut kalian perlu membuat hasil karya kalian dari bentuk-bentuk yang sudah kalian pernah buat. Jadi di sini penjelasannya yaitu kalian diminta untuk mencari gambar bangunan sederhana dan meniru bangunan tersebut. Tapi temanya yaitu bangunan futuristik. Itu kalian bisa lihat dari bangunannya karya Santiago Calatrava, Frank Gehry, dan Zaha Hadid. Jadi kalau yang kemarin itu kalian hanya melihat bangunannya secara bebas, kalian mau apa saja silakan dari kalian, tapi kali ini saya batasi hanya untuk 3 arsitek ini. 3 karya arsitektur dari 3 arsitek ini. Jadi Santiago Calatrava, Frank Gehry, dan Zaha Hadid. Nanti kalian tinggal lihat nama ini. Di sini sudah ada beberapa link karya-karya mereka, mungkin kalian bisa lihat dan contohkan. Secara kebetulan kalau mirip atau sama silakan, tidak boleh sama persis. Karena kalau hanya 3 saja mungkin karyanya terbatas. Silakan saja tapi tidak boleh sama persis tugas kalian. Jadi prosesnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika kalian sudah dapat foto-foto dari karya-karya itu, apa nama bangunannya, didesain oleh arsiteknya siapa, terus bagaimana proses atau prinsip perencanaan yang digunakan. Ini modern futuristik. Jadi foto bangunan, prinsip perencanaan apa yang digunakan, dan buatlah maket dari gambar yang kalian sudah dapat itu. Tugas wajib di asistensi 1 hari sebelum pengumpulan. Kalau yang kemarin kumpul saja, kalau yang berikut silakan kalian asistensi. Nanti asistensinya saya buka menggunakan Zoom di hari Senin sore. Kalian silakan asistensi, ada yang mau perbaiki, kalian perbaiki dan dikumpulkan di hari Selasa tanggal 15. Supaya saya bisa bantu jika ada yang salah seperti yang tadi, kita bisa minimalisir supaya ketika pengumpulan itu semua sudah baik. Bisa ya? Jadi tugas itu adalah bangunan futuristik. Bangunan modern yang futuristik. Futuristik itu bangunan-bangunan yang tidak seperti bangunan-bangunan zaman sekarang yang kalian pernah lihat. Mungkin bangunan-bangunan yang bisa menceritakan tentang arsitektur di masa depan itu seperti apa. Bangunan-bangunan modern futuristik. Kalau futuristik yang murni mungkin bangunan yang tidak terlalu sama seperti karya Santiago Calatrava, Frank Gehry, dan Zaha Hadid. Tapi modern futuristik mungkin ada dari karya-karya dari ketiga arsitek ini. Ingat, Santiago Calatrava, Frank Gehry, dan Zaha. Ketika kalian melihat 3 arsitek dengan karya-karya mereka, kalian akan dapat banyak sekali ilmu yang kalian bisa pelajari.
Untuk itu saya coba memberikan bekal seperti ini untuk kalian bisa pelajari prinsip-prinsip atau bagaimana proses si arsitek hebat-hebat ini membuat bentuk-bentuk, supaya mungkin nanti Pocemeuskega bisa jadi penggantinya Zaha Hadid kah, Andre Mesa kah, atau Anggi Tukan kah, atau Aristo Bau kah, atau James Bessie, atau Max Stephen Ledo, atau Libor Stefnai, atau Stanley Yakob, atau siapa nih yang baru angkat tangan, atau Alexander Binsasi, dia bisa ganti Frank Gehry, bisa desain bangunan di Kiev sana supaya lebih bagus lagi, silakan. Yang penting prosesnya seperti ini ya. Ya, prosesnya seperti ini, kalian pelajari dulu dari karya-karya mereka, kalian buat maketnya, kalian tulis prinsip perencangannya, baru nanti kita akan lanjutkan untuk kalian mengerjakan dengan imajinasi sendiri. Oke, seperti itu penjelasannya. Silakan kalian nanti lihat di e-learning penjelasan ini di topik ke-10. Ini mulai dikerjakan besok. Setelah hari ini kalian mengumpulkan perbaikan yang tadi, bukan perbaikan ya, melengkapi tugas yang sudah kalian kumpul. Setelah itu mulai besok dan seterusnya. Di sini sudah ada link ya. Jadi kalian tinggal copy link ini, kalian buka browser, terus kalian paste. Contoh, saya buka contoh. Kalian buka browser, ya, dan paste, maka karya-karyanya akan terlihat. Beberapa contoh, ini karyanya Santiago Calatrava. Ini salah satu arsitek hebat yang sudah tua, tapi arsitek atau karya-karya arsitekturnya cukup monumental. Bisa juga kalian ketik di browser mulai dari karya Santiago Calatrava atau karya Frank Gehry atau karya Zaha Hadid. Untuk kalian lihat karya-karyanya, kalian tiru dan menjadi materi yang kalian pandang penting berkaitan dengan arsitektur futuristik. Sekian penjelasan saya. Selamat bekerja, semoga sukses, Tuhan memberkati.